Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada satu saat, Buya Hamka menasehati putranya, Irfan Hamka, bahwa dusta sebagai dosa berantai. Buya pun mengatakan kepada putranya bahwa jikalau engkau hendak berbohong, maka haruslah pandai terlebih dahulu. Karena ketika seseorang berbohong, maka dia harus memiliki perkataan yang lancar, pendirian yang kuat, serta janganlah jadi pelupa. Sebab kelemahan pembohong adalah jadi pelupa. Orang yang jujur dan benar tidak akan lupa, karena kebenaran itu senantiasa terekam dalam otaknya. Walaupun setelah beberapa tahun kemudian hal tersebut masih dapat diingat jika orang bertanya kepadanya. Namun berbeda dengan sebuah kebohongan dapat disaksikan dibandingkan. Contohnya, laporan si A yang dibandingkan dengan perkataannya di tempat lain. Meskipun bohong hanya satu perkara saja, namun narasi kebohongan itu akan terus berubah. Isinya sebanyak orang bertemu dengannya, karena dia selalu mencari pembenaran. Hingga ada pepatah, kalau engkau hendak menilai pembohong, janganlah jadi pelupa. Dosa yang dilakukan pendusta akan terus bercabang tanpa batasan. Mungkin dia mengira dengan berdusta akan meloloskan dirinya dari tanggungan resiko perbuatannya. Padahal dusta hanya menyelamatkan dia sementara. Dosa pertama akan disusul oleh dosa kedua, dan seterusnya. Kebenaran adalah cahaya dari pangkal sampai dengan ujungnya, namun dusta adalah kegelapan yang tidak berujung. Oleh sebab itu, dusta adalah tali sambung menyambung. Dusta tidak cukup satu kali. Ia akan menjadi suatu kebiasaan karena jiwanya tidak merdeka untuk menghadapi dinamika kehidupan. Parahnya lagi saudara, dia lari dari segala ujian kehidupan. Abraham Lincoln pernah mengatakan, engkau bisa saja membohongi satu generasi, tapi engkau tidak akan mampu membohongi generasi yang akan datang, sebab ada sejarah yang membuktikan. Dalam kacamata Islam, kebohongan memang suatu tanda kemunafikan. Bahkan di dalam Al-Quran, seorang pembohong dikatakan tidak beriman. Itu ada di surah An-Nahl ayat 105, yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Nah, mitra, dusta ini hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman dan orang yang tidak merdeka, karena dia tidak akan mampu untuk mengatakan sesuai dengan hati nuraninya. Dusta menumbangkan peradaban. Buya Hamka juga menilai bahwasanya kebohongan merupakan satu perbuatan yang sangat keji, karena bohong dapat menumbangkan satu masyarakat, bahkan generasi tertentu. Seseorang tertuduh berdusta akan mencari segala untuk menutupi kebohongannya, sehingga hal tersebut menyulitkan dirinya sendiri. Hal ini selaras dengan keadaan negara yang mempunyai tingkat korupsi yang tinggi. Negara itu bisa dikatakan tidak mempunyai harapan untuk maju. Bangsa yang pembohong akan membawa seluruh kebangsaan dan kemuliaan negaranya menjadi tercoreng. Umatnya menjadi hina, tapi agama Islam tetap mulia. Oleh karena itu, masih ada harapan bagi suatu bangsa yang ingin mencari arti hidup sebenarnya. Jika penyakit dusta sudah menjangkiti suatu bangsa, maka sangatlah sulit obatnya. Entah apa yang harus dilakukan padanya. Apakah dia harus diadakan operasi terhadap jiwa-jiwa atau disingkirkan dan diganti dengan generasi baru? Hati-hati dengan bohong, saudara-saudara. Jika kita mencari perbandingan antara jujur dan bohong, maka kita dapat menemukan pada kajian filsafat, yaitu antara mencari yang benar dan menjauhi yang salah. Sikap jujur adalah benar dan sikap bohong adalah salah. Apabila kita ingin mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, ada baiknya kita harus mempelajari semua ilmu pengetahuan. Hakikatnya, segala ilmu berfungsi untuk mengasah pikiran, seperti ilmu pasti,
termasuk ilmu ukur, matematika, dan apabila penelitian kita terhadap ilmu alam bertambah, niscaya kita akan menemukan hakikat kebenaran. Sebagai satu analogi, 2 kali 2 sama dengan 4. Bagaimanapun kita menonjolkan satu hitungan yang menyatakan bahwa 2 kali 2 sama dengan 5, maka tidak akanlah bertemu selamanya dan tidak benar selamanya. Karena memang tidak ada dan jika dihitung tetap salah. 2 kali 2 sama dengan 5 itu adalah sebuah kebohongan yang nyata. Karena jika bertambah tinggi kecerdasan seseorang, maka bertambah sulitlah baginya berdusta. Karena akan sangat cacat secara idealita maupun praksis, di mana mengada-adakan perkara yang tidak ada. Maka dari itu, dapat dipastikan bahwa semua perbuatan yang salah adalah dusta, dan juga karena dia mendustai kebenaran.